Oke, semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pada pagi hari ini di dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke haribuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, semuanya pada kesempatan hari ini pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021 kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang keberapa ya, keempat atau kelima dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, semuanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah karena kita udah masuk 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, jadi saya ingin informasikan bahwa minggu depan hari Senin pertemuan minggu depan, kita akan melaksanakan yang namanya adalah tes evaluasi yang pertama. Tes evaluasi yang pertama itu nanti prosedurnya, pelaksanaannya adalah dengan menggunakan Google Meet yang seperti ini. Nanti kalian akan saya kasihkan soal sebanyak 20 buah. 20 buah soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari dari modul yang sudah saya kasihkan, dari materi tentang PBU dasar sampai dengan materi hari ini yang berkaitan dengan konsep pewarisan dan inheritan di dalam OOP dalam pemrograman PHP. Jadi saya ulangi, hari Senin minggu depan kita akan melaksanakan yang namanya tes evaluasi pertama. Perlu diingat, tes evaluasi adalah untuk melihat kemampuan dari mahasiswa apakah sudah memahami teori dasar atau materi-materi dasar yang telah kita pelajari. Tes evaluasi 1 sifatnya dengan menggunakan Google Docs atau Google Form, kurang lebih pelaksanaannya selama 20 sampai 25 menit dengan jumlah soal 20 buah. Batas kelulusannya adalah 70. Jadi kalau misalnya mencapai nilai 70, akan mendapatkan statusnya adalah lulus dari tes evaluasi yang pertama. Sudah saya sampaikan juga bahwa tes evaluasi adalah sebagai syarat bagi kalian untuk mendapatkan nilai tertinggi, yaitu nilai A. Jadi kalau kalian nggak lulus dari tes evaluasi, nggak mencapai nilai 70, nggak lulus tes evaluasi, maka kesempatan untuk mendapatkan nilai A itu mungkin tidak akan dapat. Jadi tolong belajar untuk persiapan tes evaluasi minggu depan. Teknis pelaksanaannya akan saya informasikan nanti pada saat pelaksanaan tes evaluasi. Oke, itu informasi yang pertama. Informasi kedua, hari ini kita akan mencoba mendalami kembali modul materi yang sudah saya share dari minggu sebelumnya. Mohon maaf, saya nggak share di hari Senin kemarin karena ada beberapa kesibukan. Jadi saya coba share kemarin itu di hari Jumat. Itu baru sempat saya buatkan modul. Dan hari ini saya akan memperjelas modul tersebut sambilan kita akan mempraktekkan berdiskusi mengenai isi modul tersebut. Mudah-mudahan sudah dibaca semuanya dan sudah sekedar dipahami ya modul yang sudah saya share hari Jumat kemarin. Oke. Setelah saya share modul, penjelasan dari modul, nanti saya akan ada latihan buat kalian. Akan ada latihan yang akan coba kalian kerjakan, makanya hari ini coba standby, ada laptop masing-masing, nanti saya akan memberikan satu latihan yang untuk kalian kerjakan dan langsung kalian akan kumpulkan di classroom. Di classroom nantinya mungkin kurang lebih pengerjaannya itu selama 1 jam, itu langsung kalian harus kirimkan ke sana. Jadi mohon standby untuk hari ini, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan tugas latihan yang akan saya serahkan nantinya setelah penjelasan dari modul yang telah saya berikan minggu sebelumnya. Oke, mungkin itu seputar informasinya. Saya langsung saja membahas tentang modul yang tentang kemarin, yaitu yang pertama tentang modularitas kelas, yang kedua tentang konstruktor dan destruktor, kemudian ada yang berkaitan dengan pewarisan, ada yang berkaitan dengan inheritan atau misalnya tentang bagaimana membuat suatu properti atau metode di dalam OOP itu apakah bersifat public, private, atau protected. Enkapsulasi ya, sering disebut dengan enkapsulasi.
Oke, saya akan bahas yang pertama. Seperti biasa, saya panduannya di modul. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira sudah dipahami nggak modul yang kemarin? Atau ada yang sudah mengerjakan soal latihannya? Udah baca belum modul yang kemarin saya share? Atau sudah ada yang mengerjakan latihannya? Sudah siap? Ada? Belum ada Pak yang buat. Belum ada yang buat? Ari belum buat? Faizil, udah? Belum Pak. Belum. Yang lain mungkin yang perempuan? Zuraida mungkin? Pak, izin bertanya Pak, yang source code kemarin belum dibagikan Pak ya? Yang source code yang mana? Yang Temuan kemarin Pak. yang latihan modul 1 ya? Iya Pak. Kalian nggak minta sih soalnya di grup. Saya kan lupa. Kalau ada sesuatu yang mau diminta itu posting aja di grup biar saya bisa post gitu. Jadi kalau kalian nggak minta saya nggak kasih. Ataupun bisa jadi saya lupa gitu. Jadi kalau ada hal yang mau apa itu di posting aja di grup. Itulah fungsi grup kita sebagai komunikasi. Itu ya. Nanti dicoba hasil saya perkuliahan ini nanti di chatting lagi lah di grup nanti di grup WhatsApp biar saya bisa share langsung. Oke, yang lain kira-kira gimana pemahaman dasar daripada OOP? Udah paham belum? Kuncinya kalau saya sih belajar pemrograman ini ya, kalau kalian nggak ngulang-ngulang, kalau kalian nggak ngasah lagi dengan teori-teori atau baca-baca di internet atau di buku, kalian nggak akan dapat itu. Itu kunci belajar programming kayak gitu. Dapat teori satu, coba kerjain dengan satu kasus, ada contoh kasus, contoh kode latihan skrip dasar, dikerjain gitu. Jadi itu akan jangan misalnya hari ini setelah jumpa hari ini, besoknya kalian udah nggak belajar lagi akhirnya. Kalau kejadian kayak gitu itu kalian nggak akan dapat ilmunya tentang belajar programming. Itu kuncinya di situ. Jangan misalnya nanti cuma belajarnya itu cuma waktu ini aja, cuma waktu belajar perkesan kayak gini aja. Setelah ini udah nggak pegang lagi modulnya, nggak baca-baca lagi modulnya. Nah itu saya yakin kalian nggak akan dapat gitu. Maksudnya untuk belajar full programming itu nggak akan dapat. Jadi gitu ya. Oke, saya langsung aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan dengan modul, nanti kita diskusikan aja. Izin saya share screen. Oke, baik. Saya panduannya tetap di modul untuk kita memahami tentang biar kita satu ini kalian juga bisa membuka modul di sana dan memahami. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan dipertanyakan. Oke, saya jelasin yang pertama tentang modul. Bab yang pertama yaitu tentang modularitas kelas. Secara teori kalian bisa membaca di sini ya, kira-kira apa sih pengertian dari modularitas kelas di dalam PHP. Yang penting yang harus kalian pahami bahwa modularitas kelas ini hanya berlaku di PHP ya. Kalau di Java itu nggak ada. Jadi kalau misalnya dalam OOP yang berlaku tentang modularitas kelas ini di PHP, di Java nggak ada ya. Di Java nggak ada yang namanya modularitas kelas. Tetapi kalau misalnya kayak objek, method, property itu ada di Java juga. Tapi kalau modularitas kelas itu nggak ada di Java. Di PHP itu ada. Jadi secara teorinya disebut modularitas kelas ini adalah kita istilahnya memisahkan script kodenya dalam file-file yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada keterangan ya. Ada contoh misalnya kayak yang kemarin itu, ini kan contoh scriptnya yang tentang kelas kendaraan. Di sini sudah ada, di sini ada misalnya untuk fungsi status, semuanya itu disatukan dalam satu file. Dalam satu file yang namanya file ini adalah kemarin kendaraan.php. Kelas kendaraan ya, saya kayak gini seperti ini.
Oke, sekarang kita akan coba memisahkan misalnya. Misalnya seperti ini. Konsepnya, fungsi itu dipisahkan dalam file yang berbeda. Fungsinya, segala function, baik function baca merek ini, function semuanya, atau metode ini, itu dipisahkan ke dalam file yang berbeda. Ke dalam file yang berbeda. Yang nantinya, file tersebut nanti akan dipanggil atau di-include-kan ya. Bahasanya itu di-include-kan kalau di dalam PHP. Di-include ini di-include-kan ke dalam file yang lain yang akan memanggil function tersebut. Nah, ini bisa juga diterapkan di dalam PHP. Jadi kalau misalnya sebagai contoh misalnya ada script PHP ya, ada script PHP misalnya kalau kita lihat di sini, saya kasih contoh yang ini aja, yang program yang udah jadi. Kalau misalnya saya buka misalnya seperti ini. Ini script PHP yang udah jadi, yang udah banyak lah, yang udah jadi projectnya gitu. Di sini kan ada banyak file di sini, ada folder, kemudian ada file 1, file 2, dan banyak lah. Kalau kita buka satu-satu, misalnya config seperti ini, kan ada banyak file seperti ini. Ini file ini, ada file 1, 2, 3, 4, dan nantinya semua ini nanti bisa saling berhubungan. Nah, kita bisa memisahkan dalam OOP, kita bisa memisahkan juga source code itu ke dalam file-file yang berbeda. Nanti kalau kita ingin menghubungkannya, baru kita menginclude-kan. Jadi seperti itu. Ini file ya, ini teori yang ini. Contohnya misalnya adalah kelas ini, kelas kendaraan ini. Kita memisahkan. Saya langsung praktek aja. Misalnya seperti ini. Ini kelas kendaraan kalau kita lihat ini source code-nya, dimulai dari blok di sini, berakhirnya sampai dengan blok di sini. Di sini dia. Di sini. Nah sekarang dimulai dari sini sampai kemari, kayak gini lah. Nah sekarang misalnya ini di dalam kelas ini hanya berisi atribut dan fungsinya, fungsi-fungsi di sini di dalam kelas ini. Sekarang kalau kita ingin menggunakan kelas ini misalnya yang untuk memanggil ini, kita nanti pisahkan ke dalam file yang berbeda. Misal saja, ini kita pisahkan sekarang. Ini kita pisahkan. Ini kita pisahkan, saya ini kan. Oke, saya cut gini, saya cut ya. Jadi kan tinggal fungsinya aja di sini. Fungsinya di sini aja. Jadi kalau misalnya saya berikan namanya di sini adalah modul 1_latihan2 PHP. Oke, udah. Sekarang saya coba buat file yang baru. Saya buat file yang baru PHP. Oke. Kemudian saya pastekan di sini yang saya pisahkan tadi. Nah, di sini dia. Nah, kemudian coba saya save. Misalnya saya save dalam kelas apa namanya ya. Misalnya file ya, bukan kelas ya. Saya buat nama filenya misalnya adalah tampil gitu. Tampilkan aja. PHP gitu. Tampilkan.php. Kemudian saya save. Nah, ini kan berpisah dia. Artinya, segala function diletakkan di sini. Function ini diletakkan dalam file ini. Kemudian untuk memanggil function-function ini, misalnya dipanggil ke dalam ini, script yang berbeda di sini. Ketika ada kejadian pemisahan seperti ini, jangan lupa karena kita menggunakan fungsi yang sudah dibuatkan, memanggilnya itu adalah dengan menginclude-kan file yang terdapat fungsi ke dalam file yang ingin kita tampilkan datanya. Dengan perintahnya seperti ini. Saya copy paste, saya letakkan di paling atas, kemudian include. Include apa yang kita linkkan, jangan kelas kendaraan, sesuai nama filenya, bukan nama kelasnya ya. Kalau di sini kan nama kelasnya, bukan nama kelasnya, tetapi nama filenya. Kalau di sini berarti modul 1, modul script 1, latihan.php. Latihan 2 ya. Nah, ini nama file yang ini, latihan2.php. Ini juga akan menampilkan output yang sama. Yang kita panggil nanti apa yang tampilkan.php ini. Ini memisahkan antara satu fungsi misalnya di kelasnya kita hanya menuliskan fungsi-fungsinya saja, kemudian untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ini, kita buat di dalam file yang berbeda. Contohnya seperti ini. Oke, itu pemahaman tentang yang modularitas kelas. Kalau ada pertanyaan, apakah bisa dipanggil ke dalam beberapa file yang berbeda? Bisa saja, nggak ada masalah.
Oke, ini penjelasan dari modul pertama tentang modularitas kelas. Yang perlu dipahami di sini adalah pemanggilan ini, include ini adalah bukan nama kelasnya yang dipanggil, tetapi nama file-nya. Oke, sampai di sini ada bertanya, silahkan. Outputnya sama aja, outputnya nggak ada beda. Dia outputnya tetap sama. Tapi outputnya yang kita panggil yang mana? Bukan file yang ini, modul 1 latihan PHP, bukan. Tapi tampilkan ini ya kita panggil. Yang ini. Tapi jangan lupa di sini, include-kan ini ya. Hubungkanlah, kalau bahasa umumnya kita bilang aja, hubungkan dengan function. Dengan function di file modul strip latihan 2.php. Kira-kira pemahamannya gitu. Oke, silakan kalau ada bertanya. Kalau dibalik bisa, Pak. Misalnya yang kita panggil tuh tampilkan. Yang mana? Di sini. Di sini dipanggil tampilkan. Ah ya. Di sini tampilkan. Ah. Bisa gitu, Pak. Gini ya maksudnya. Include gini ya. Ya, yang sebaliknya ya, yang dipanggil tuh tampilkan. Gini, tampilkan .php ya. Gini ya? Nah, gitu, Pak. Gini, tampilkan .php. Kalau secara fungsinya, kalau misalnya pemanggilan dari eksekusi source kodenya, kalau kita jalankan di program, di komputer ya, yang ini kan ya akan dieksekusi kan tampilkan dulu. Tampilkan .php, sedangkan fungsinya kan berbeda. Tapi untuk mengetesnya, coba saya tes ya Faizil ya. Misalnya saya panggil localhost pdo modul latihan 1.php. Nah, saya panggil itu ya, modul itu ya. Ini saya coba rubah. Ini saya coba matikan. Oke. Oke, gini. Outputnya sama aja, Faizil. Nggak ada ini. Akan sama aja. Karena dia mengincludekan yang file cetaknya. Cetaknya kan tampilkan ini, include modul latihan apa namanya, yang include tampilkan .php ini berarti kan fungsi untuk menampilkannya. Sedangkan fungsinya udah ada di sini, kelas kendaraan di dalam ini. Jadi outputnya sama aja. Jadi kalau pertanyaan Faizil, hasilnya apakah bisa? Bisa saja, nggak ada masalah. Oke, itu Faizil jawabannya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Silahkan. Bapak, kalau seandainya kita buat satu file lagi, misalnya kendaraan 2.php, terus dua-duanya kita include, Pak. Misalnya kayak yang tadi kan udah di-include modul 1 latihan 2 itu, Pak. Nanti yang di bawah ini, yang fungsinya ini. Yang kendaraan 2 ini. Juga, Pak. Maksudnya gini ya, maksud kamu kalau ini kan untuk tampilkan untuk kendaraan 1. Kemudian untuk yang kendaraan 2 dibuat dalam file yang berbeda, tetapi dipanggil lagi, di-include-kan lagi modul 1 latihan.php ya. Gitu ya, Ari ya? Ya, Pak. Include-nya itu 2, Pak. Cuman dua itu aja, Pak. Include modul latihan 1 terus include kendaraan 2 gitu misalnya, Pak. Bisa, Pak? Ada include kendaraan 2. Include kendaraan 2 filenya mana? Yang ini, Pak, yang di bawah nih, Pak. Mulai dari objek kendaraan 1 sampai ke bawah itu, Pak. Dibuat file baru. Dibuat file baru. Di situ. Menghubungkan antar file ya? Maksudnya ya? Nggak ada masalah sih kalau menghubungkan antar file. Karena yang akan dipanggilnya itu kan sama aja. Jadi penghubungkan misalnya kalian di sini ada include 1, kemudian ada include kedua di sini misalnya. Dipisah-pisahin dengan file-file yang berbeda kan? Iya. Itu sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu kalau hubungan kayak gitu. Ari ya yang nanya ya? Iya, Pak. Oke, itu mungkin sih. Ari, nggak ada masalah sih. Kalau memisahkan misalnya ada include 1, include 2, kayak gitu nggak ada masalah. Artinya kita memisahkan source code itu dalam file-file yang berbeda. Tetapi fungsinya nanti ketika ingin menampilkan, kita gabungkan jadi satu. Misalnya kan biasanya kan di index ya. Kalau di dalam PHP itu kan dalam index.php, biar waktu kita panggil linknya, itu dulu yang muncul. Baru nantinya yang di-include-kan dengan file-file yang lainnya. Mungkin itu jawabannya, Ari. Ya, Pak. Baik, Pak.
Yang lain ada? Oke, yang lain nggak ada yang nanya. Oke, baik. Oke, itu ya sekilas ya pemahaman include ya. Perlu dipahami include ini modularitas kelas ini hanya berlaku di PHP ya. Kalau di Java nggak ada ya. Nggak ada yang include kayak gitu. Kalau di Java dia tetap kelas dipanggilnya. Oke, itu penjelasan tentang yang modularitas kelas. Oke, di dalam modul juga sudah ada contohnya. Di sana udah ada, coba dicek aja. Baik, saya masuk ke penjelasan teori yang kedua, konstruktor. Pernah dengar nggak konstruktor? Mungkin ada yang sudah dengar? Saya pengen dari perempuan dulu satu. Pernah dengar nggak apa itu konstruktor? Di Java kira-kira ada konstruktor nggak? Sebelum saya jelasin pemahaman konstruktor di PHP. Ada nggak konstruktor di Java? Ayo, yang mahir Java. Ayo, yang mahir Java. Ada? Di Java ada nggak konstruktor? Nggak ada ya? Dia, oke, saya jelasin ya, pemahaman konstruktor ya. Dia nggak ada beda sih antara Java dengan PHP. Contoh ya, saya bawa ke Java sebentar. Bentar, biar kalian paham ini. Java, misalnya ada kelas manusia di Java. Kemudian di sini ada public void Andi gitu kan. Nah, ini fungsi metodenya. Ini Java ya, sorry ya. Misalnya system.out.println nama saya Andi gitu. Oke, ini kan, ini kalau di Java. Kalau di Java, dia ini kan kalau misalnya mengetikkan ingin menampilkan outputnya nama saya Andi, berarti kan dipanggil ke kelas fungsi utamanya Java ya, saya bawa ke Java. Misalnya kelas, saya bawa ke Java biar paham. Kelas main misalnya, yang ada fungsi utamanya public, static, void, main, ini kan yang di Java, string args. Inilah kalau di Java, gitu, ya kan? Ini kan kelasnya berbeda ini. Ini kalau kelas manusia, ini kelas main. Dia berbeda kalau Java. Artinya kalau misalnya di Java, kalau kita ingin mencetak, ini misalnya ambil nama saya Andi, jadikan sebagai output. Nah, kita buatnya gini, Andi kan nama kelas ini, manusia, ya kan? Manusia, itu kan kalau ini, kalau di Java, misalnya, new manusia. Oke, ini kan kalau di Java. Kemudian baru kita panggil metodenya, Andi. Andi itu apa? Ini, apa? Metodnya. Kan itu kalau di Java. Nah, ini artinya, kalau misalnya di sini yang akan dieksekusi outputnya apa deh? Nama saya Andi. Nah, kalau di Java kayak gitu. Nah, artinya karena kita ingin panggil nama saya Andi sebagai output, berarti kita harus panggil metodenya. Karena dia berada di dalam metode. Dan metode ini berada di dalam kelas. Ya kan? Kelasnya berarti dua-dua harus kita panggil. Panggil nama kelasnya dulu, baru panggil nama metodenya. Ya kan? Ini di Java. Berbeda kalau ada konstruktor. Konstruktor, pemahamannya, kalau pemahaman paling gampang ya, konstruktor itu adalah nama, kalau di Java ya, metode yang dipanggil ketika nama kelas dipanggil. Sorry, bukan dipanggil. Dijalankan. Dijalankan. Metode yang dijalankan ketika nama kelas dipanggil atau dijadikan objek. Objek ya gitu. Nah, ini di Java, biar kalian paham konstruktor. Oke, udah. Ini metodenya yang dijalankan ketika nama kelasnya dipanggil atau dijadikan objek di dalam kelas yang lain. Nah,
Misalnya, saya balik lagi kemari di Java biar kalian paham. Di dalam kelas manusia, ini kan nggak ada konstruktornya, yang ada fungsinya aja, metodenya ya yang ada. Akan berbeda kalau di dalam kelas manusia ini ada konstruktor. Di Java, menamakan nama konstruktor itu adalah konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Kalau di Java, ketika di dalam kelas manusia ada sebuah metode yang bernama metodenya sama dengan nama kelas, berarti dia konstruktor. Saya ulang ya, pemahaman konstruktor dalam OOP. Saya bawa dulu ke Java. Apabila di dalam kelas tersebut terdapat sebuah metode yang nama metodenya sama dengan nama kelas, berarti dia disebut konstruktor. Ya, itu dia ya. Misal, ada nama metodenya manusia. Ya, ini ketika sama dengan nama kelas, dia ini bukan metode, tetapi adalah konstruktor. Ini konstruktor dalam Java. Itu konstruktor. Udah. Ketika di dalam kelas ini ada konstruktor di dalam kelas manusia, berarti ketika ingin memanggil ini cetak, ini Andi, misalnya ini Andi ya kan, kita ingin mencetak nama saya Andi ini tinggal dipanggil ke dalam konstruktor ini. Contoh, Andi. Udah gitu aja. Artinya ketika ini Andi apa? Ini Andi adalah nama metode, fungsi. Metode yang ada di dalam kelas manusia. Ketika di sini ada konstruktor, kelas manusia ada konstruktor, ketika ingin dicetak, dia ingin dicetak misalnya di dalam kelas main, berarti kita nggak usah panggil lagi nama metodenya. Nggak usah lagi, cukup kayak gini aja. Manusia, new manusia, udah selesai. Artinya ketika kita memanggil di sini, ada misalnya dijadikan objek, manusia ini dijadikan objek di dalam kelas yang lain, karena di dalam kelas manusia terdapat konstruktor, berarti dia langsung otomatis ini akan dijalankan, konstruktor ini sama fungsinya seperti fungsi utama static void main. Ini di Java. Mudah-mudahan dipahami ya. Ini di Java, supaya memahami apa sih itu pemahaman konstruktor dalam OOP. Oke, mudah-mudahan diingat. PHP berbeda. Kalau di dalam PHP, penamaan nama konstruktor, coba perhatikan, penamaan nama konstruktor itu berbeda antara Java dengan PHP. Kalau di PHP maksud saya, penamaan nama konstruktor itu diawali dengan kata ini. Saya coba ketik saja. Nama function diketikkan seperti ini. Function kemudian tanda strip 2 buah seperti ini ya. 2 buah ya, bukan 1 ya. 2 seperti ini. Construct. Begitu. Construct, ketika kalian menemukan yang bentuknya seperti ini, berarti ini disebut dengan konstruktor. Oke, struktur. Ini kalau di dalam PHP. Coba saya save dulu sebentar. Saya save misalnya namanya adalah konstruktor.php. Ini namanya, nama filenya aja ya. Bisa jadi berbeda. Oke, nah ini dia. Ini konstruktor dalam PHP. Jadi ketika di dalam satu kelas kalian menemukan, ini belum ada kelas ya, ada salah satu function yang namanya misalnya construct seperti ini, ada S ya, sorry. Construct yang bentuknya seperti ini disebut dengan konstruktor. Jadi dikenali dulu kalian. Yang mana sih metode udah kenal. Function misalnya nama metode itu metode. Tetapi kalau misalnya di dalam kelas tersebut ada function yang misalnya diberikan nama construct seperti ini disebut dengan konstruktor. Pemahamannya bagaimana? Pemahamannya sama seperti tadi, sama seperti yang di Java. Konstruktor itu adalah dia
akan langsung dieksekusi ketika kelas tersebut dijadikan sebagai objek yang baru. Ya kan? Ini parameter ya. Artinya dalam konstruktor ini bisa aja bernilai ada parameter-parameternya. Misalnya variabel X, variabel Y, itu parameter namanya. Artinya parameter yang ada pada konstruktornya. Jadi bisa. Oke, sebagai contoh saya nggak kasih parameter dulu. Oke, ini ya konstruktor ya. Oke, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, ke modulnya. Perlu diperhatikan ya, penamaan nama konstruktor itu underscore-nya 2 buah ya, bukan 1 ya. Oke, ini ada contohnya di sini. Ada kelas kendaraan dan contoh. Mudah-mudahan kalian udah baca. Saya kasih contoh yang lain saja. Saya kasih contoh yang lain untuk memahami konstruktor. Perhatikan contoh saya. Misalnya di sini adalah saya buat kelas manusia. Saya buat kelas ya. Saya pindahkan konstruktornya, saya pindahkan ke sini. Oke, saya pindahkan kemari. Oke. Coba perhatikan ya biar paham ya. Oke. Ini adalah ada di dalam kelas manusia terdapat yang namanya konstruktor. Konstruktor seperti ini. Misal saya ingin mencetak sebuah nama. Sebuah nama. Misal, saya tuliskan, perhatikan. Saya buat ada atribut. Atribut var misalnya adalah nama. Kemudian var atribut misalnya adalah kelamin. Ada 2 ya, misalnya itu atribut. Oke, ini memahami konstruktor dulu. Misalnya dalam konstruktor saya berikan satu outputnya, echo. Seperti ini. Oke, nama saya Ridwan. Gini, udah. Oke, udah. Kan di dalam itu kan echo itu berarti untuk menampilkan itunya, menampilkan outputnya. Kemudian, misalnya juga di sini di dalam kelas manusia saya ada sebuah fungsi atau metode. Metode cetak nama. Misalnya saya berikan nama metodenya function tampil nama. Udah. Ini metode ya. Ini metode. Jadi istilahnya kalau misalnya dia ada sebuah fungsi yang diberikan nama, itu bukan konstruktor, itu metode atau fungsi. Tapi kalau misalnya di dalam tersebut ada, walaupun sama diawali dengan kata function, tetapi dia diberikan nama fungsinya construct seperti ini, dia bukan metode, tetapi dia konstruktor. Sudah. Kemudian saya cetak nama, misalnya saya berikan Aritan. Oke, nama saya adalah Ridwan. Ini sorry ya, ini bukan ini, konstruktor ini. Saya beri nama contoh konstruktor. Oke, nah, saya kayak gini, tampil nama. Oke, udah. Misalnya saya ingin cetak nama yang sebagai output sekarang adalah ini 1, ini 2 nama saya. Silakan kalau mau kasih spasi silakan di R gitu. Udah, kemudian kita panggil ini ya. Kita panggil dia inisialisasi. Inisialisasi. Kan seperti biasa misalnya manusia atau dengan manusia, orang 1 gitu kan, sama dengan new manusia. Ini kan objek biasa ya kan. Tetapi ketika misalnya kalau tidak menggunakan konstruktor, misalnya kayak gini. Kalau mencetak ini, mencetak contoh konstruktor, kita ingin jadikan output, dengan kode seperti ini udah tampil. Tanpa kita panggil nama konstruktor ini. Contoh saya jalanin. Perhatikan ya. Contoh saya jalanin. Saya jalankan. Abang ambil adik bentar. Oke, konstruktor. Nah, ini kan ada error nih. Line 16 ada error. Coba saya cek dulu. Oh, ini nggak saya tutup, sorry. Udah. Coba perhatikan. Muncul kan nama contoh konstruktor. Coba perhatikan. Contoh konstruktor. Artinya,
Coba ini yang muncul ini, contoh konstruktor. Biasanya kalau kita ingin mencetak suatu output yang ada di dalam function, kan kita harus panggil nama fungsinya. Ya kan? Harus panggil, misalnya kayak gini. Contoh ya, ini saya berikan contoh pemahaman dulu. Contoh, saya delete dulu. Saya delete, nggak ada konstruktornya. Kalau nggak ada konstruktornya, misalnya ingin mencetak nama saya adalah Ridwan. Kan kita harus panggil dulu nama fungsinya, baru tampil outputnya. Saya kayak gini, apa namanya, echo orang satu, kemudian kita panggil nama metodenya, yaitu cetak nama. Oke, kayak gini. Oh sorry, bukan cetak nama, tampil nama, kayak gini. Ini kan baru nanti tampil nama saya adalah Ridwan. Kalau misalnya bukan dia konstruktor, dia akan muncul di sini. Oh sorry, 19 ada error lagi. Echo, sorry. Oke, udah. Nah, nama saya adalah Ridwan. Artinya kalau dia hanya metode biasa, berarti kita harus panggil nama metodenya. Ya kan? Berbeda kalau misalnya ini bukan metodenya, tetapi misalnya kita jadikan sebagai konstruktor. Construct. Saya kayak gini, function. Atau jangan di sinilah. Saya berikan di sini konstruktor. Oke, function construct. Ada construct-nya di situ. Ada konstruktornya di dalam kelas manusia. Berarti kalau ada nama konstruktornya, saya ingin cetak ini, contoh konstruktor, nggak perlu lagi panggil ini ya. Nggak perlu lagi panggil namanya ini. Nama fungsinya nggak perlu panggil. Tinggal panggil ini aja. Manusia, new manusia. Otomatis ini akan otomatis dijalankan. Sama seperti Java tadi. Coba saya save, run. Akan muncul ini. Contoh konstruktor. Ya kan? Contoh konstruktor ini berada di dalam ini. Tanpa perlu panggil lagi nama konstruktornya, tapi dia akan otomatis. Ini perbedaan antara konstruktor dengan function biasa. Oke, kira-kira demikian. Ada tanggapan? Silakan. Ini contoh simpel ya, sederhana ya. Memahami daripada konstruktor. Ini contoh simpel sederhana, kode sederhana. Tapi dalam implementasinya nanti, dalam kita membuat proyek yang besar, yang luas, itu akan berbeda lagi. Tetapi kalau kita udah paham secara konsep teori sederhana seperti ini, nggak akan sulit lagi memahami ketika kita membuat proyek yang luas. Itu pemahaman daripada konstruktor. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Saya tunggu. Silakan. Kita buat diskusi. Ayo, ada pertanyaan? Silakan. Pak. Silakan. Konstruk ini ada cara manual nggak, Pak? Cara manual maksudnya gimana? Pemahamannya. Manualnya gimana? Yang saya tahu kan, yang setelah Bapak bilang berarti konstruk itu suatu function yang sudah diberi nama. Boleh gitu kita bilang, Pak? Nggak boleh. Diberi nama maksudnya nama apa? Kayak seperti konstan, Pak. PHP end of line itu. Konstan. Konstanta beda lagi dia. Beda lagi dia konstan. Isi di konstruk itu bisa tahu kita, Pak? Isi di dalamnya, isi maksudnya isi di dalam blok kodenya ini. Isi underscore itu. Oh gitu nggak? Itu kan memang kode yang memang diberikan oleh artinya PHP itu memberikan satu keyword kalau ingin membuat konstruktor diawali dengan tanda strip ini underscore-nya dulu dua buah ya konstruktornya. Artinya kalau tidak diawali dengan tanda strip 2 itu tidak dikenali sebagai konstruktor. Otomatis dia nggak akan dieksekusi. Misalnya kayak gini, berarti dia bukan konstruktor, dia metode fungsi biasa. Dia fungsi biasa. Artinya kalau tidak dibuat demikian, ketika misalnya ini cuma dipanggil kayak gini, orang satu new manusia nggak akan muncul output ini. Tetapi harus dipanggil dulu nama ini, nama fungsinya. Tetapi kalau misalnya udah diberikan keyword ya atau misalnya simbol seperti ini, berarti dia udah dikenali sebagai konstruktor.
Otomatis kalau dia udah dikenali sebagai konstruktor, nggak perlu lagi panggil fungsinya, cukup hanya menginisialisasi kelasnya aja. Seperti ini, udah dia langsung dieksekusi. Sama seperti yang Java tadi. Nggak perlu panggil lagi fungsi metodenya, cukup jadikan dia sebagai objek di kelas yang lain, maka dia langsung otomatis akan dijalankan oleh komputer. Mungkin begitu ya penjelasan saya ya, Tengku Salmina ya. Iya Pak. Selain konstruk ada Pak? Ada destruct namanya. Oh. Ada di situ di dalam teori ya, materi saya yang coba saya share lagi ada namanya ada construct, ada konstruktor, ada destruktor. Perbedaannya kalau konstruktor dia adalah akan langsung dieksekusi pertama kali ketika skrip dijalankan, tetapi kalau destruktor atau destruct itu adalah terakhir kali dijalankan. Perbedaannya cuma di situ aja. Dalam modul ada ya yang saya jelasin yang kalau di dalam modul ini nggak ada. Dalam modul yang kedua ini ada namanya konstruktor, destruktor dalam modul bukan modul latihan. Modul yang kedua ini destruktor. Ini ada destruktor. Kalau ini kan konstruktor, ada dua dia ya. Ada konstruktor, ada destruktor. Perbedaannya lebih gampang. Kalau di modul ini kan, kalau konstruktor itu adalah metode yang pertama kali akan langsung dijalankan. Kalau destruktor, kebalikannya, metode yang akan dijalankan terakhir kali setelah semua metodenya dijalankan. Itu dia sekilas pemahamannya. Ada di sini ya, kalau untuk contoh destruktor silahkan dibaca di modul ya. Ada keterangan di sini, contoh penggunaan daripada destruktor yang ini. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Mudah-mudahan skrip sederhananya dipahami ya, pemahaman konstruktor ya. Nanti saya akan kasihkan satu modul ini, modul contoh lagi, memahami konstruktor. Kalau sekarang kan masih simpel-simpel aja ini. Serang, saya di awal-awal ini kasih contoh skripnya simpel-simpel aja. 2 baris, 5 baris seperti itu. Nanti ketika misalnya udah kalian pahami, baru nanti di modul-modul selanjutnya itu udah komplit. Artinya udah main form, udah main CSS. Itu nanti. Tapi sekarang coba kalian pahami dan pelajari dulu yang dasar-dasar sintak kodenya aja dulu. Kayak misalnya kan contoh kode ini kan simpel aja sih sebenarnya, memahami konstruktor. Contohnya seperti ini. Tapi nanti ketika dalam studi kasus, saya akan berikan studi-studi kasus nantinya, itu akan berbeda nantinya, skripnya lebih panjang lagi. Saya akan kombinasikan dengan bahasa HTML, bahasa CSS, berbentuk form, itu nanti baru studi kasusnya. Tapi syaratnya, sebelum masuk ke studi kasus, kita harus kuasai dulu teori-teori dasar seperti ini. Oke, itu konstruktor di dalam bahasa pemrograman PHP yang menggunakan konsep OOP. Oke, ini kalau di dalam modul latihan, itu contoh konstruktor yang ada parameter ya. Ini saya nggak contohkan yang ada dalam modul, karena itu kalian bisa praktekkan. Artinya kalau di dalam modul itu, ada sebuah konstruktor yang ada parameternya. Parameternya X dan Y. Seperti ini. Kira-kira demikian penjelasan tentang apa itu konstruktor dalam bahasa pemrograman PHP yang menggunakan konsep OOP. Dibedakan ya, konstruktor itu hanya di dalam OOP, bukan di dalam non-OOP. Karena PHP itu ada yang non-OOP, tetapi dia hanya berlaku di dalam yang menganut konsep OOP. Baik, cukup mengenai konstruktor. Silakan nanti di testing yang di dalam soal di sini. Oke, baik. Saya langsung lanjut kalau nggak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua, materi selanjutnya, submateri selanjutnya adalah enkapsulasi atau bahasa teknisnya encapsulation. Enkapsulasi ya. Apa sih pemahaman dari enkapsulasi ini? Simpelnya adalah enkapsulasi itu kita mengatur struktur pada suatu kelas, aksesibilitas suatu properties atau atribut yang ada di dalam satu kelas.
Makanya di dalam kelas, di dalam PHP kita akan mengenal istilah yang namanya public, private, protected. Nah, itu adalah aksesibilitas properties di dalam OOP. Buat apa sih misalnya kita memberikan enkapsulasi ini? Kita memberikan suatu hak akses pada suatu properti. Kita memberikan batasan-batasannya. Kalau misalnya suatu properti kita mengset sebagai public, berarti dia bisa diakses dari manapun atau di kelas manapun. Itu kalau public. Kalau private, dia hanya bisa diakses di dalam kelas dia saja. Tidak bisa diakses ke dalam kelas yang lainnya. Kalau private. Kalau misalnya protected, dia hanya bisa diakses di kelas turunan atau di kelas pewarisan. Nanti ada teorinya. Di Java ada juga. Mau saya kasih contoh yang Java dulu sebelum saya masuk ke PHP. Misalnya kayak gini ya, coba perhatikan Java. Karena mungkin kalian sudah terbiasa dengan Java. Perhatikan. Misalnya di dalam kelas manusia. Coba ya. Ini Java ya, sorry ya, ini Java. Saya save dulu biar ketahuan. s.java. Ini Java ya. Perhatikan. Itu memahami perbedaannya dengan OOP di Java dengan PHP. Pertama adalah public. Perhatikan. Misalnya, saya buat sebuah atribut. Public integer nilai A. Ya kan? Titik kurung. Nilai A. Ini oke. Coba perhatikan. Ini dalam kelas manusia. Artinya, kalau kita set atribut ini atribut ya, atau properties. Atribut atau property. Oke, apabila kita set variabel ini bersifat public seperti itu, berarti secara teori bahwa nilai A ini bisa diakses ke mana saja. Bisa di dalam kelas dia sendiri ataupun di luar kelas dia sendiri. Artinya global dia, luas. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya, ini kalau di-set sebagai public. Misalnya nilai A, saya ingin panggil ke dalam metode Andi. Metode Andi ini berada di dalam kelas manusia. Perhatikan logika saya ya ketika menjelaskan ya. Perhatikan logika saya ketika menjelaskan. Saya ulang sekali lagi. Nilai A merupakan suatu atribut yang diset sebagai public di dalam kelas manusia. Nah, apabila nilai A ini diset sebagai public, maka secara teori nilai A ini dia bisa diakses ke mana saja. Baik di dalam kelas dia sendiri ataupun di luar kelas dia sendiri. Contoh, nilai A saya panggil ke dalam metode yang nama Andi. Nilai A sama dengan 9. Itu boleh, nggak ada masalah. Itu nggak akan ada error. Itu nggak akan error. Karena kita set dia sebagai public. Atau ini dalam kelas dia sendiri. Atau misalnya di dalam kelas yang lain. Misalnya dalam kelas main. Dalam kelas main misalnya kita panggil di sini. M titik atau memanggil atribut nilai A sama dengan 9. Ini kan di kelas lain, bukan di kelas dia, bukan di kelas manusia. Tapi di kelas yang lainnya, di kelas main. Ini boleh. M nilai A ini apa? Atribut yang ada di dalam kelas manusia. Sama dengan 9. Itu boleh, bisa. Kalau dia di-set sebagai public. Ambil kesimpulan ya. Ambil kesimpulan mengenai yang pemahaman saya. Contoh kedua, private. Private ini dia
hanya bisa diakses dari kelas dia saja. Hanya bisa diakses dari kelas dia saja, nggak bisa ke kelas yang lainnya. Contoh, ada sebuah atribut kedua. Saya set dia sebagai private string nama. Private string nama. Ini Java ya. Sebuah atribut atau properties yang di dalam kelas manusia bernama adalah nama. Ini variabel atau atribut. Dia saya set sebagai privates. Apabila dia kita set sebagai private, secara teori dia hanya bisa diakses oleh kelas dia sendiri, nggak bisa ke kelas yang lainnya. Misalnya, saya panggil di sini nama sama dengan karena string Ridwan. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya memanggil atribut nama yang di dalam metode Andi. Metode Andi berada di dalam kelas manusia yang sama-sama berada dalam kelas string nama. Jadi nggak ada masalah. Tetapi apabila saya panggil ke sini M titik nama sama dengan Ridwan misalnya seperti ini akan error. Akan error kodenya. Kenapa? Karena nama ini adalah kita set sebagai private. Dia diakses di luar kelas dia sendiri. Di luar kelas dia sendiri. Secara aturan, ini nggak boleh. Nggak disarankan. Maksudnya akan terjadi error. Itu ya. Coba ambil kesimpulan. Contoh selanjutnya. Perhatikan lagi contoh selanjutnya. Misalnya, di dalam metode Andi yang ada di dalam kelas manusia. Saya berikan sebuah variabel atau atribut atau properties dengan nama misalnya char huruf. Misalnya kayak gini. Kemudian ini char huruf saya set dia sebagai private. Saya set dia sebagai private. Kalau saya set dia sebagai private, si huruf ini karena saya letakkan dia di dalam metode Andi, dia hanya bisa diakses di dalam metode Andi saja. Nggak bisa diakses ke metode yang lainnya, walaupun berada dalam kelas yang sama. Contoh, ada metode kedua. Void Budi, misal. Void Budi merupakan metode yang ada dalam kelas manusia. Metode. Ketika di sini saya panggil huruf sama dengan karena char, misalnya A, ini akan terjadi error. Kenapa? Karena variabel huruf saya set dia sebagai private. Dia hanya bisa diakses di metode dia sendiri. Walaupun metode Budi berada dalam kelas yang sama. Tetapi bagaimana supaya si huruf ini bisa diset, bisa dipanggil ke dalam metode Budi, ubah dari private menjadi public. Ini akan hilang errornya. Artinya kalau kita set dia sebagai public, dia kemana saja bisa dipanggil. Di dalam metode dia sendiri bisa dipanggil, ke dalam kelas dia sendiri bisa dipanggil, ke dalam kelas yang lain juga bisa dipanggil. Tetapi kalau private hanya bisa dipanggil di tempat dia sendiri, nggak bisa dipanggil ke tempat yang lainnya. Kira-kira paham secara teori? Ini di Java. Sama juga ketika di dalam PHP. Coba dulu, saya persilahkan dulu pemahamannya kira-kira. Sebelum saya masuk ke dalam PHP. Paham nggak kira-kira itu yang dimaksud dengan enkapsulasi? Kita memberikan hak akses terhadap suatu atribut. Apakah cuma berlaku ke atribut? Enggak.
ke metode berlaku. Jadi diingat, private, public bukan hanya ke atribut atau properti, tetapi juga dia berlaku ke metode atau function. Misalnya seperti ini, kalau di dalam Java, ini kan ada metode public void Andi, void Budi. Kita bisa berikan di sini private void Budi, function atau metode. Bisa. Jadi enkapsulasi ini bukan hanya berlaku ke propertinya aja, tetapi juga dia berlaku ke function. Oke, paham kira-kira? Memahami tentang enkapsulasi? Ada satu lagi. Oh, silakan. Encapsulation dengan visibilitas ada sama, Pak? Yang mana? Visibilitas di modul 2. Modul kedua ya? Modul kedua? Di pertama kali. Yang pertama kali ya. Yang ini ya, visibilitas ya? Ya, sama, nggak ada beda. Sama. Cuma bahasanya aja. Mungkin ini yang saya kutip dari beberapa sumber ini. Sama, nggak ada beda. Sama ya, Tengku Musamina ya? Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Secara teori dulu. Memahami apa itu saya enkapsulasi dalam pemrograman OOP. Nah, saya jadikan penjelasannya secara bahasa Java. Dalam PHP sama nggak? Sama aja, nggak ada beda. Jadi misalnya, coba saya masuk ke dalam PHP. Oke, baik. PHP. Ini saya kasihkan dua contoh pemrograman yang berbeda supaya kalian luas wawasannya mengenai teori ini. Misalnya ada kelas manusia, oke. Saya kasih contoh-contoh sederhana saja. Saya save dulu. Namanya misalnya adalah enkapsulasi.php, oke. Misalnya di sini ada dalam kelas manusia, ada kita berikan sebuah nama properties atau atribut. Atribut misalnya adalah seperti tadi, public. Public misalnya nama. Kemudian ada private, misalnya kelamin. Contoh-contoh sederhana saja. Apabila yang model seperti ini, public kita set dia sebagai public, ini luas. Dia bisa diakses ke mana saja. Kalau public. Apabila misalnya kita set dia sebagai private, dia hanya bisa diakses di kelas atau tempat dia sendiri, di kelas dia sendiri. Itu kalau private. Jadi berbeda. Misal saya contohkan, saya panggil sekarang. Misalnya adalah seperti biasa ya, kalau mau manggil nama kelas, ini kan di luar kelas. Manusia sama dengan apa jadikan objek new manusia. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian misalnya kita panggil sekarang yang atribut ini, public. Pemanggilannya kan mudah ya, seperti biasa ya. Kita panggil misalnya manusia, oke. Kemudian kita panggil nama. Itu nggak ada masalah. Bisa kita isi namanya. Namanya sama dengan siapakah misalnya kayak gitu. Itu nggak ada masalah. Karena kita set dia sebagai public. Tetapi apabila kita panggil, misalnya saya copy paste. Kelamin. Misalnya adalah laki-laki. Ini akan error. Karena kita panggil di luar kelas dia sendiri. Dia akan error. Tetapi kemana juga bisa dipanggil kelamin ini, Pak? Di dalam kelas dia sendiri. Misalnya ada function misalnya namanya adalah cetak nama, misal. Itu baru bisa dipanggil si kelamin ini di dalam kelas dia sendiri. Di dalam function cetak nama. Kenapa bisa dipanggil di sini? Karena dia berada di dalam kelas dia sendiri.
bukan di kelas yang lainnya. Perhatikan bloknya ini, blok ini. Oke. Kira-kira demikian pemahamannya tentang yang enkapsulasi ini. Perlu diperhatikan ya, kalau enkapsulasi juga bukan berlaku di atribut, tapi berlaku juga di function. Misalnya kayak gini, public function cetak nama, atau private function cetak nama. Dia berlaku juga ke function. Kalau misalnya kayak gitu, berarti secara teorinya sama aja. Dia hanya bisa dipanggil kalau private di kelas dia sendiri, kalau public bisa dipanggil kemana saja. Oke, demikian penjelasannya tentang enkapsulasi. Udah? Ada pertanyaan? Ada satu lagi protected ya. Protected nanti setelah saya jelasin yang ini pewarisan. Tetapi secara teori dia sama aja sih fungsinya. Fungsinya kalau misalnya protected, dia ini adalah metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, tetapi bisa diakses dari dalam kelas dia sendiri. Itu kalau protected. Kan ada satu lagi itu. Ini yang di modul ada satu lagi namanya protected yang ini. Hanya bisa diakses dalam kelas atau kelas turunan. Kelas turunan itu pewarisan, ada extendnya. Nanti saya jelasin. Nah, kalau misalnya ada satu variabel protected gitu. Protected ini misalnya variabel misalnya adalah hobi. Seperti ini. Ketika dia set sebagai protected, pahami teorinya. Dia hanya bisa diakses dari dalam kelas atau kelas turunan dia. Berarti dia hanya bisa diakses di dalam kelas dia sendiri. Nggak bisa di luar kelas dia. Bisa diakses di luar kelas dia, tetapi harus dilakukan yang namanya pewarisan atau inheritance di dalam OOP. Oke, ini contohnya di dalam contoh yang saya contoh kasus ada di dalam modul. Ada protected, public, private, ini ada contohnya. Jadi kira-kira di situ sudah ada penjelasan bagaimana ketika yang dipanggil private terjadi error atau enggak. Pasti akan terjadi error seperti ini. Cannot access private property kendaraan merek. Seperti ini dalam modul fatal error. Kenapa? Karena merek itu diset sebagai private. Karena dia dipanggil merek ini di luar kelas dia, ini pemanggilannya di luar kelas, dia nggak bisa. Bagaimana cara ngatasinya? Ubah dari private menjadi public supaya bisa diakses kemana saja. Oke, ini ada contohnya sudah ada di modul. Saya nggak ulang lagi. Coba praktekkan sendiri. Saya hanya memberikan pemahaman tentang apa teori yang ada di dalam modul. Baik. Oke, udah. Cukup tentang inheritance. Tentang enkapsulasi. Saya bilang ini teori ya. Tetapi sekali lagi, belajar programming itu kalau kalian udah paham teori-teori dasar seperti ini, ketika berurusan dengan studi kasus yang luas, dengan kasus proyeknya langsung, nggak akan sulit kalian memecahkan error. Itu kuncinya. Kalian kan biasa akan mendownload program-program yang di dalam di internet tuh, download project yang udah jadi kan. Bagaimana cara mengubahnya? Bagaimana mengatasi errornya? Pahami teori-teori yang seperti ini. Kuncinya di sana. Oke, saya lanjutkan lagi satu lagi. Tentang pewarisan di dalam PHP. Apa sih pewarisan di dalam PHP? Nah kan, apa sih misalnya yang dimaksud dengan pewarisan? Secara teori ada di situ. Silahkan baca di modul. Apa itu pewarisan? Pewarisan itu disebut dengan kelas turunan. Kelas turunan daripada kelas dia sendiri, mewariskan. Perhatikan loh contoh teorinya dalam sebuah studi kasus. Coba pahami ya, secara logika kita manusia dulu. Saya jelasin secara cara berpikir kita manusia, memahami apa itu pewarisan. Misal, ada kelas manusia.
Di dalam kelas manusia ada atribut nick, nama, kelamin, ya kan? Oke, 3 aja dulu. Ada atribut. Ada nick, nama, kelamin. Oke. Misal, saya ingin buat sebuah kelas baru. Kelas Budi. Ada atributnya. Atribut misalnya udah pasti si Budi itu punya nick, punya nama, punya kelamin, punya hobi. Nah, atau punya alamat dia di mana. Ada satu lagi. Kelas Wati. Juga sama. Saya copy paste. Ada dia si Wati ini udah pasti dia atribut yang melekat pada dia punya nick berapa, nama dia siapa, kemudian kelamin, hobi atau alamat. Ya kan? Saya kayak gini. Coba perhatikan logika saya. Perhatikan logika saya. Udah. Oke, udah. Atau jangan Budi lah. Orang 1. Ini orang 2. Oke. Nah, kalau model yang seperti ini, perhatikan ya. Ini kan buang-buang waktu, artinya buang-buang kode lah bahasanya. Buang-buang kode kan bisa coba perhatikan. Nick, nama, kelamin. Kita buat di kelas orang 1. Di kelas orang 2 juga kita mengulang hal yang sama. Ada nick, ada nama, ada kelamin, ada hobi, ada alamat. Karena secara atribut, setiap orang itu kan udah pasti sama dia atributnya. Cuma nilainya aja yang berbeda. Misalnya orang 1, nick-nya berapa, namanya siapa, kelaminnya apa, hobinya apa, alamatnya apa. Orang 2 juga punya atribut yang sama dengan orang 1. Nah, kejadian yang seperti ini, misalnya nanti ada orang ketiga, ada orang keempat, kan kita mengulang-ulang coding. Contoh misalnya, kita buatkan lagi. Ada nanti misalnya orang ketiga. Kan atributnya sama aja, nggak ada beda-beda. Sama aja dia. Dia nick, nama, kelamin, hobi, alamat. Kalau kejadian kayak gini kan kita ngulang-ngulang kodenya. Codingnya diulang-ulang aja, itu aja sih coding-codingnya di dalam setiap kelas. Mungkin dipahami ya penjelasannya. Kalau menemukan kasus yang seperti ini di dalam project yang sedang kalian buat, bisa kalian peringkas kodenya, bisa kalian mengubah coding ini dengan menggunakan konsep pewarisan. Maksudnya bagaimana pewarisan? Kelas tersebut merupakan turunan daripada kelas induknya. Secara logika, orang ini kan manusia. Orang 3 dia manusia. Orang 2 dia manusia. Orang 1 udah pasti dia manusia. Karena kalau misalnya kayak gini, berarti cukup aja kita wariskan aja. Orang 1 ini juga merupakan manusia. Orang 2 merupakan manusia. Begitu juga dengan orang ketiga. Kalau kejadian seperti ini, kita cukup dengan melakukan yang namanya pewarisan. Pewarisan di dalam OOP, baik itu di Java ataupun di PHP, ditandai dengan memberikan nama keywordnya extend. Ini dia, extend. Artinya kalau kalian menemukan keyword dengan nama extend di dalam kode bahasa PHP ataupun Java, berarti itu adalah pewarisan. Mewarisi. Formatnya seperti ini. Contoh ya, saya buatkan. Pewarisan. Kelas orang 1, karena di sini ada atribut yang sama, nick, nama, kelamin. Nick, nama, kelamin. Sudah ada di sini. Sudah ada di kelas manusia. Yang nggak ada ya itu dia, hobi, alamat udah pasti beda-beda. Jadi kalau kejadian seperti ini, cukup diwariskan aja. Kelas orang 1, extend, manusia. Seperti ini.
Kalau kejadian seperti ini, berarti orang satu ini merupakan pewarisan dari kelas manusia. Buat apa sih mewariskan? Pewarisan. Kalau sudah dibuat seperti ini, di kelas orang satu, kita bisa memanggil atribut yang ada di kelas manusia. Cukup dipanggil, misalnya kayak gini. Nick sama dengan 192 berapa-berapa gitu. Nama sama dengan Budi misalnya. Nick dan nama ini bukan atribut dalam kelas orang satu. Tetapi dia adalah atribut yang ada di dalam kelas manusia. Ini dia. Kenapa bisa dipanggil? Kan secara teori kan harus buat objek dulu baru bisa panggil. Kalau misalnya kita udah mengextend, mewarisi dari kelas manusia ini, cukup. Kita nggak perlu lagi, apa maksudnya, cukup kita memanggil atribut yang ada di dalam kelas tersebut. Kira-kira itu teorinya. Sama juga kalau untuk kelas, misalnya kelas orang dua, cukup kayak gini aja, extend manusia. Extend kelas orang dua, extend manusia. Kalau ada kejadian yang seperti ini, berarti orang dua ini merupakan kelas turunan daripada kelas manusia. Kalau sudah dia diwariskan dari kelas manusia, sama seperti tadi, kita bisa memanggil atau mengakses atribut-atribut yang ada di dalam kelas manusia. Berlaku yang sama untuk orang kelas orang tiga. Ini kalau kita memahami apa itu pewarisan di dalam konsep PBU atau pemrograman berorientasi objek. Kalau di dalam modul itu ada contohnya. Ada contohnya itu kelas kendaraan. Kelas kendaraan kan ada, kendaraan itu punya jumlah roda, warna, bahan bakar, harga, dan merek. Jadi ketika ini mau misalnya ada kendaraan pertama. Kendaraan pertama contohnya apa? Kereta api kalau di dalam modul. Kereta api extend kendaraan. Artinya kereta api ini merupakan kelas turunan atau mewarisi dari kelas kendaraan. Itu maksudnya. Artinya kalau sudah diwariskan dari kendaraan, kita tinggal bisa mengakses apapun yang ada di dalam kelas kendaraan tersebut. Kalau contoh di sini adalah function set gerbong. Set gerbong ini adalah fungsi sendiri di dalam kelas kereta api. Karena di dalam kelas kendaraan nggak ada set gerbongnya. Sama seperti atribut tadi. Kalau misalnya kita buatkan di sini, misalnya hobi, hobi ini merupakan atribut di dalam kelas orang dua, bukan dalam kelas manusia. Tetapi apabila ingin mengambil, misalnya contoh seperti ini, apabila ingin memanggil yang baca harga, kalau contoh di sini baca harga ini kan bukan di kelas kereta api, tetapi di kelas kendaraan. Ini dia. Tetapi karena sudah diwariskan, sudah di-extend, dia bisa dipanggil, bisa diakses. Oke, demikian kira-kira pemahaman tentang kelas atau pewarisan di dalam PHP. Kalau misalnya kayak gini, ada kelas binatang. Kelas kucing extend binatang. Berarti kucing merupakan pewarisan dari kelas binatang. Pemahamannya demikian. Oke, cukup. Silahkan kalau ada bertanya, diskusi, ayo. Ada? Anda bertanya mengenai pewarisan? Contoh, kalian bisa praktekkan sesuai contoh yang di modul ya. Sesuai contoh yang di modul. Dan pewarisan ini sangat berguna dalam PHP. Kalau kalian sering buka yang misalnya proyek-proyek yang besar yang menggunakan framework, misalnya kayak semacam Laravel, Codex Knitr, itu semuanya menganut gaya OOP,
Ada OOP-nya di sana semuanya. Nanti saya kasih contoh lah setelah UTS lah. Setelah UTS kita nanti akan langsung memulai dengan studi kasus dengan proyek yang luas lah. Biar kalian bisa mendalami pemahaman OOP dalam satu studi kasusnya langsung. Kalau sekarang kita masih berketat dengan teori-teori yang seperti ini. Untuk memahami bagaimana teori-teori dari dasar daripada OOP di dalam pemrograman PHP. Oke. Cukup, silakan. Saya tunggu. Kita jam 12 selesai ya. Kurang lebih 10 menit lagi. Udah itu kita selesai. Ada bertanya? Silakan. Kalau mau mencari contoh, silakan search aja di internet. Ada banyak tuh. Contoh pewarisan di dalam OOP PHP. Ada banyak. Silakan. Gali sendiri informasinya. Gali sendiri contoh-contoh proyeknya. Silakan ada bertanya. Saya tunggu. Banyak ya yang nonaktifkan kamera ya. Oke, udah? Gak ada yang bertanya? Gak ada? Paham berarti ya? Kalau nggak ada bertanya berarti saya anggap paham ini. Pak, bisa diulang yang ini apa namanya? Untuk protection yang contohnya baca harga tidak ada apa atributnya yang tidak ada di kelas pertama. Yang Contohnya mana, yang Muhammad? baca harga, Pak. Baca harga. Oke, Kurang baca paham, harga. Pak. Baca harga yang di dalam modul ya? Ya, Pak. Yang di dalam modul. Oke. Yang ini ya, siapa tadi? Lupa saya namanya. Iya, Pak. Yang ini ya? Ya. Oke, coba perhatikan di sini ya, di dalam ini, dalam modul ya, yang pewarisan. Di sini kan ada dibuat contoh kelas kendaraan. Di dalam kelas kendaraan di sini kan sudah ada atribut-atributnya, ada atribut jumlah roda, warna, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa fungsinya di situ, function atau metode. Ada status harga, set merek, seperti kita yang belajar kemarin lah. Baca merek, baca harga, dan lain-lain. Ada juga konstruktor di dalamnya. Kemudian, di dalam file tersebut, ada diberikan salah kelas yang baru, yaitu kelas kereta api extend kendaraan. Kalau misalnya ini kenapa? Karena kereta api ini kan secara logika manusia, itu kan merupakan sebuah kendaraan. Ya kan? Secara logika aja, kereta api merupakan kendaraan. Otomatis karena dia kendaraan, atribut yang mengikat pada kereta api sama seperti yang ada di dalam kendaraan. Logikanya kereta api ini udah pasti. Dia warnanya apa, punya jumlah roda berapa, bahan bakar yang dia pakai apa, harganya berapa, mereknya apa. Atribut yang mengikat sama dengan kelas kendaraan. Maka kalau kejadian demikian, cukup diwariskan aja kereta api extend kendaraan. Terus yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah kereta api udah pasti punya gerbong. Gerbongnya kan set gerbong, baca gerbong. Kenapa ini dibuat di dalam kelas kereta api? Kenapa tidak dibuat di dalam kelas kendaraan aja? Kan misalnya kan gerbong itu kan cuma ada di dalam kereta api. Coba kita berpikir logika. Gerbong itu kan yang ada cuma di dalam kereta api. Nggak ada di dalam yang lain. Misalnya kalau ada misalnya kelas motor, extend kendaraan. Nah, kalau motor, otomatis kan nggak mungkin kalau misalnya logikanya function set gerbong dibuat di dalam kelas kendaraan di sini. Otomatis kan dia kan ketika di extend di kelas motor itu kan nggak punya gerbong. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, hobi tadi. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana caranya?
Berarti dibuat fungsi sendiri. Fungsi set gerbong ini adalah fungsi yang ada di dalam kelas kereta api, bukan di kelas kendaraan. Oke, lanjut lagi. Karena dia udah turunan. Tapi di sini kan ada pernyataan baca harga. Ya kan? Kereta 1 baca harga. Apa ini baca harga? Baca harga ini adalah fungsi yang ada di dalam kelas kendaraan. Ini baca harga ini yang ada di dalam kelas kendaraan. Kenapa dia dipakai ke kereta api? Karena secara logika kereta api kan punya harga. Dia harganya berapa? Jadi ketika dia misalnya punya kereta api ini punya harga, di dalam kelas kereta api nggak perlu lagi dibuat function baca harga. Nggak perlu lagi. Cukup diambil dari kelas kendaraan saja. Sama juga misalnya ketika misalnya di sini kelas motor. Motor ini kan punya harga. Jadi ketika dia punya harga, ingin menampilkan berapa harga motor tersebut, cukup diambil dari kelas kendaraan saja. Baca harga aja. Nggak perlu lagi dibuat misalnya function baca harga di dalam kelas motor. Nggak perlu lagi. Karena sudah ada di kelas kendaraan. Logikanya demikian. Kemudian di sini juga ada lagi di sini, yang itu yang mungkin penjelasan dari pertanyaan dari siapa tadi, saya lupa namanya. Artinya kalau kita sudah mengextend suatu, mewariskan suatu dari kelas turunan yang lain, apabila memang di dalam kelas tersebut ada function atau atribut yang memang berkaitan dengan kelas ini, nggak perlu lagi dibuat yang baru. Cukup diambil saja dari kelas utamanya atau kelas induknya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau kurang penjelasan saya agak lari ke sana lari ke sini. Tapi saya menjelaskannya mungkin sudah secara logika manusia. Kira-kira demikian pemahaman daripada pewarisan. Mungkin bisa menjawab dari yang ditanyakan oleh mahasiswa tadi. Baik, Pak. Oke, Muhammad Reza, terima kasih pertanyaannya. Yang lain ada? Pak, mau tanya Pak mengenai private tadi. Private, oke, silakan Raihan. Kan kalau private itu kan hanya diakses dalam kelasnya saja. Iya. Bagaimana solusinya untuk menampilkan si dia tadi? Misalnya ini private-nya kan merek. Gimana caranya untuk menampilkan dia tanpa harus mengubah ke dalam public? Oke. Kalau ingin menampilkan dia, misalnya seperti ini ya, ada private kelamin, seperti ini ya. Ya kan? Artinya kalau secara logika, kalau kita set dia sebagai panggil kelamin laki-laki, ini kan error. Ini error nih, ini error. Karena kenapa? Karena kelamin itu adalah private. Bagaimana solusinya tanpa mengubah private? Solusinya gampang aja. Cukup panggilkan aja kelamin tersebut dalam function. Dalam function di dalam, misalnya kita set public di sini. Public function cetak data misalnya. Kita panggil di sini karena dia kan di sini kan dalam kelas dia sendiri. Misalnya kelamin sama dengan laki-laki. Kayak gini kan. Kan ini nggak error karena walaupun dia set private tapi dia dalam kelas dia sendiri. Nah, udah. Berarti ketika dipanggil di kelas yang lain bagaimana? Cukup panggil fungsinya, jangan panggil lagi atributnya. Cukup panggil cetak data. Udah. Kenapa bisa dipanggil cetak data? Karena dia set sebagai public. Yang di dalam cetak data terdapat atribut, yaitu kelamin. Walaupun di dalam kelamin ini diset sebagai private, tapi yang kita panggil di dalam kelas lain bukan atributnya, tapi adalah fungsinya yang kita panggil. Ketika dipanggil fungsinya, udah selesai. Udah bisa diakses, nggak error lagi. Ya kira demikian jawabannya. Siapa? Raihan ya? Iya, Pak. Solusinya kayak gitu. Tanpa mengubah dari private kepada public, nggak perlu. Cukup kita panggil dia ke dalam satu fungsi di dalam kelas dia sendiri, tinggal kita di dalam kelas yang lain panggil fungsi tersebut. Jangan panggil lagi fungsi, jangan panggil atributnya, tapi fungsinya yang dipanggil. Contohnya itu seperti yang ini.
Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Raihan tadi. Yang lain ada? Untuk protected sama juga, Pak? Protected sama. Protected dia berlaku yang sama, tetapi kalau yang protected kan secara teori, protected itu kan hanya bisa diakses dari kelas atau kelas turunan. Artinya, apabila misalnya ada protected, dia bisa diakses di kelas dia sendiri. Tetapi bagaimana kalau ingin diakses ke kelas yang lain, harus dilakukan pewarisan terlebih dahulu, baru bisa diakses. Kan di sini ada disebutkan, kelas turunan, indrahitan. Apabila misalnya ada kelas turunan daripada manusia ini, ingin mengakses yang atribut protected-nya, udah bisa. Tetapi kalau nggak diwariskan, nggak bisa. Kuncinya di situ aja, diwarisi dulu, mengextendnya dulu, baru bisa diakses. Itu, Ari ya. Teorinya udah ada dalam modul. Saya hanya memberikan penjelasan saja. Contoh-contoh sederhananya saja. Cukup? Udah jam 12. Cukup? Atau ada mau bertanya lagi silakan, saya tunggu. Saya kasih kesempatan. Oke, cukup kalau nggak ada. Nah, itu kan teori dasar, ya kan? Dasar teori. Ini nanti akan muncul di soal evaluasi minggu depan. Jadi evaluasi di minggu depan, saya akan lebih banyak soalnya kepada contoh-contoh kode seperti ini. Perhatikan coding ini, apa outputnya. Saya akan lebih banyak memberikan contoh nanti. Source kode, apa outputnya. Coba berpikir sekali lagi, menyelesaikan soal bukan dengan menggunakan komputer, tetapi dengan menggunakan otak kita. Oh ini kodenya, tanpa kita ketik di komputer, kita udah bisa nebak, oh ini outputnya. Oh ini codingnya, tanpa menggunakan komputer, kita udah tahu, oh ini errornya. Errornya di sini, errornya di sana. Dengan berpikir kita sesuai dengan teori-teori dari modul yang sudah kita baca-baca tadi. Saya yakin kalau kalian sering membaca modul, sering mempraktekkannya, ketika ada soal-soal latihan tanpa menggunakan komputer, kita bisa menebak, oh di sini letak errornya. Oke, kira-kira itu penjelasan saya. Siap ya untuk evaluasi minggu depan ya. 20 soal 20 menit. Satu soal 21 menit cuma. Mudah-mudahan bisa siap. Dan bisa lulus semuanya. Oke. Karena udah jam 12, saya pikir cukup 1 jam ke depan, soal kuis untuk kalian. Soal kuis. 1 jam atau 1 jam setengah lah. Apa soal kuisnya? Kerjakan soal latihan yang ada dalam modul. Kerjakan soal latihan yang ada dalam modul. Saya kasih waktu 1 jam cukup nggak? 1 jam cukup? Nggak, Pak. 2 jam. Deal, 2 jam. 2 jam saya kasih batas waktu. Saya buka langsung di classroom, berarti sekarang jam 12, batas terakhir kumpul jam 2. Lewat dari batas jam 2, saya nggak terima lagi, nggak kasih nilai. Oke, saya buka sekarang. Udah. Abang ambil adik bentar. Oke, saya buka sekarang. Oke, saya set hari ini jam 18, berarti saya set jam 2. Batas terakhir kumpul jam 2. Baik, saya sudah share. Saya sudah buka formnya di Classroom. Silahkan dikerjakan. Batas pengerjaannya adalah jam 2. Lewat dari jam 2, saya nggak terima lagi. Nggak ada nilai maksudnya. Nggak ada nilai ya, jam 2. Silahkan kerjakan semampu kalian berdasarkan teori-teori yang sudah saya sampaikan. Lewat dari jam 2, nggak ada nilai. Oke?
Cukup sekian. Coba saya aktifkan dulu kameranya. Aktifkan dulu kamera. Saya akan ngambil screenshotnya. Sorry ya, anak saya nangis. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dipahami pertemuan hari ini. Kerjakan kuis latihannya. Saya tunggu sampai jam 2. Lewat dari jam 2, nggak ada nilai. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.